Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan lain-lain untuk kembali melaksanakan kewajiban kita, kewajiban seumur hidup sampai mati, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, Islam yang kita yakini kebenarannya berasal dari pencipta kita, pemilik langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat, yaitu Allah Jalla wa'ala. Dan di pagi hari ini kita akan kembali membahas kitab hadis Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk kepada pembahasan hadis yang ke-9, Al-Hadithut Tasi', hadis yang ke-9 ya. Silakan Bapak Ibu melihat kitab hadis Arba'in, barangkali punya bukunya, atau bagi yang tidak punya bukunya bisa searching di Google ya, searching di Google, tulis hadis Arba'in ke-9, enter ya. Dan kalau bukunya nggak punya, di Google pun nggak ada karena handphone nggak ada, maka silakan buka hafalannya. Silakan buka hafalan hadisnya. Iya. Karena yang hadir ini sepertinya hafiz dan hafizah ya. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah, kita masuk kembali ya di bulan September ini, kembali kita bertemu dan Allah berikan kesempatan yang luar biasa, karena ternyata tidak semua kaum muslimin yang memiliki waktu luang atau mungkin kesehatan ya untuk bisa taklim pada pagi hari ini. Baik, kita mulai hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya, hadis diriwayatkan seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, yang ternyata nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dan kita tidak mengenal, jarang mendengar atau mungkin tidak pernah mendengar nama asli dari sahabat Abu Hurairah. Ternyata namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya, beliau meriwayatkan hadis yang akan kita bahas ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa beliau dinamakan Abu Hurairah? Asal muasalnya disebut bapaknya kucing yang kecil. Abu itu bapak, Hurairah itu ya seseorang yang suka dengan kucing. Ya. Abu Hurairah, bapak kucing, bapaknya kucing yang kecil. Nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhar. Nah, ternyata beliau pernah ditanya, Abu Hurairah ini, oleh seseorang, mengapa engkau dijuluki dengan nama Abu Hurairah, padahal namanya Abdurrahman bin Sakhar? Beliau ditanya, kenapa bisa seperti itu? Maka beliau mengatakan, aku dahulu mengembala kambing milik keluargaku. Ini asal muasalnya ya, nama Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling banyak, terbanyak bahkan yang meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara semua sahabat yang paling banyak meriwayatkan beliau, Abu Hurairah ini, radhiyallahu anhu. Maka ditanya, kenapa engkau dijuluki dengan Abu Hurairah sedangkan namanya Abdurrahman bin Sakhar? Kata beliau, dulu aku mengembala kambing milik keluargaku.
Waktu itu aku mempunyai kucing kecil. Nah, beliau memiliki kucing yang kecil yang aku letakkan di sebuah pohon pada malam hari. Kalau malam hari, taruh di atas pohon, dan pada siang hari aku bermain-main dengannya. Jadi beliau suka dengan kucing. Di malam hari taruh di atas pohon, nanti di siang hari aku bermain-main dengannya. Maka manusia, mereka pun menjuluki dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Itu sejarahnya. Ya, riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan tercantum dalam kitab Shahih At-Tirmidzi. Ya, ini sebagai muqaddimah dulu agar kita mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang bernama Abu Hurairah, yang ternyata kita bisa mengetahui ada riwayat dan beliau sendiri yang menceritakan kenapa beliau disebut dengan Abu Hurairah. Ya, jadi beliau suka dengan kucing dan akhirnya disebutlah oleh manusia kepada beliau dengan Abu Hurairah. Ya, dan beliau menceritakan, yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau menceritakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Nah, ini yang beliau dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, segala yang aku larang, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa saja yang aku larang, ya, maka jauhi. Fajtanibuhu, kata Rasulullah, segala macam apapun yang aku larang, maka jauhi. Ketika Rasul melarang, jangan melakukan ini, jangan begini, jangan begitu, ya, maka jauhi. Kemudian apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Yang dilarang jauhi, yang diperintah kerjakan. Ya. Kemudian fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang banyak membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah mereka yang suka banyak bertanya tanpa faedah, dan sikap mereka suka menyelisihi para nabi. Ya, ini umat-umat terdahulu suka menyelisihi para nabi mereka dan suka bertanya yang tidak ada manfaatnya. Nah, demikian ya, hadisnya pendek sekali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang kita bahas ya penjelasan hadis ini. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang asbabul wurud. Asbabul wurud, ya, latar belakang peristiwa Rasul berkata seperti ini. Kalau latar belakang turunnya ayat namanya apa, Bu? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat, ya. Kalau hadis namanya asbabul wurud, wurud, ya, latar belakang Rasul mengucapkan kalimat yang Rasul sampaikan kepada sahabatnya. Ada peristiwa apa? Ya, ada kejadian apa? Nah, ternyata pada waktu itu suatu hari Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji. Maka berhajilah. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berangkatlah ibadah haji." Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, "Apakah kewajiban itu dilakukan setiap tahun ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun? Ya, luar biasa nih setiap tahun ya. Dia bertanya apakah setiap tahun, maka Nabi diam. Hingga orang itu bertanya lagi sampai 3 kali. Dia bertanya 3 kali, apakah haji itu diwajibkan selama setiap tahun ya? Maka Nabi diam sampai 3 kali. Baru Rasul bersabda, "Kalau aku menjawab iya, niscaya akan diwajibkan setiap tahun." Kalau Rasul mengatakan iya, ya sudah, berarti umatnya tiap tahun harus berhaji. Dan kalian pasti tidak akan mampu. Rasul tahu ini bukan hanya untuk orang Indonesia saja yang jauh. Orang sana pun dekat-dekat juga nggak semua bisa mampu kalau andai kata setiap tahun. Kemudian Rasul bersabda, "Biarkanlah apa yang aku tinggalkan, ya, yang disampaikan kerjakan,
dan kemudian diperintah kerjakan, yang dilarang maka jauhi. Maka Rasul mengatakan, biarkanlah apa yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya penyelisihan yang mereka lakukan terhadap para nabi mereka. Maka jika aku perintahkan sesuatu, kata Rasulullah, dengan suatu perkara, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku larang kalian sesuatu, maka tinggalkan. Nah, ini latar belakangnya hadis yang kita baca tadi ya. Jadi berkaitan dengan seseorang yang bertanya masalah haji. Haji itu setahun sekali. Ya sudah, jangan tanya lagi apakah setiap tahun. Ya. Dan Rasul kalau mengatakan iya, jadi syariat. Ini kan berbahaya. Pokoknya kalau kita sudah dijelaskan bahwa haji itu adalah wajib dan ternyata kewajibannya sekali seumur hidup, ya sudah, jangan tanya lagi apakah diwajibkan setahun. Terlalu mendetail, padahal Allah dan Rasul tidak menjelaskan demikian. Kalau nanti Allah dan Rasul mengatakan iya, gimana? Kan repot nanti kita. Ya, jadi seperti itu ya. Rasul tidak ingin umatnya itu berat ketika melakukan perintah atau menjauhi larangan. Yang sudah ada itu insya Allah mudah semuanya. Perintah itu mudah, menjauhi larangan juga mudah. Ketika kita tahu ilmunya, kita imani dan kita punya rasa takut kepada Allah. Ya, demikian. Jadi sama seperti sholat tarawih Bapak Ibu. Sholat tarawih itu kan awalnya Rasul pernah melakukan di masjid berjamaah selama 3 hari. Hanya 3 hari. Hari pertama, hari kedua makin ramai, hari ketiga makin ramai. Setelah itu Rasul tidak mau lagi di masjid. Kenapa? Ketika ditanya, takut turun ayat yang ternyata Allah mewajibkan sholat tarawih. Yang wajib itu sholat 5 waktu. Sholat tarawih sunnah. Tapi dengan adanya kaum muslimin yang makin banyak mengikuti Rasul berjamaah di masjid, yang awalnya kan sendiri-sendiri, dan suatu ketika Rasul sholat malamnya di bulan Ramadan, sholat tarawih di masjid, kemudian diikuti sahabat menjadi makmum. Pada hari ketiga makin ramai, dan Rasul akhirnya tidak mau lagi sholat tarawih di masjid pada waktu itu karena ada rasa kekhawatiran. Takutnya karena Allah wajibkan, karena pada waktu itu Rasul masih hidup, wahyu masih turun, ya, wahyu masih turun, takutnya menjadi wajib, maka Rasul tidak berani untuk melanjutkan berjamaah di masjid, ya, karena rasa khawatir, tidak ingin memberatkan umatnya. Rasul sangat sayang kepada umatnya, maka setelah Rasul wafat, Al-Quran pun sudah turun semua, selesai, sempurna, barulah ya kaum muslimin mengetahui bahwa sholat tarawih itu hanyalah hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Nah, kita bahas kalimat pertama. Kalimat pertama yang Rasul sebutkan ini, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa saja yang aku larang maka jauhi. Apa saja yang aku larang maka jauhi. Jangan ngeyel kita ya. Rasul mengatakan haram, tak boleh. Rasul melaknat, Rasul marah, mencela. Nah itu akhirnya kita mencari-cari alasan berdalih. Boleh nggak begini Ustaz? Boleh nggak begini Ustaz? Jadi Ustaznya di lobby. Bagaimana caranya Ustaz di lobby supaya menghalalkan sesuatu yang diharamkan? Ya nggak boleh. Kecuali kalau Ustaznya berani untuk menghadapi siksaan Allah. Ya, yang menetapkan syariat itu bukan ustaz. Yang menetapkan syariat adalah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencari-cari alasan, mencari-cari dalih, mencari-cari pembenaran. Bagaimana supaya jadi benar? Awalnya haram, tapi jadi benar. Dicari-cari, padahal sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya. Ya, misalnya seperti itu, maka jangan. Meskipun ada orang lain mengatakan, kata si fulan boleh Pak Ustaz, kata Ustaz ini boleh, kata Ustaz ini boleh, tapi kata Rasul nggak boleh sih. Nah, Anda pilih yang mana? Kata Ustaz ini, jadi dia pakai sandaran Ustaz ini, ulama ini. Saya tanya, kata Rasul gimana? Kata Rasul sih nggak boleh. Nah, kenapa Anda masih memilih pendapat yang lain? Itu bukan sikap seorang mukmin yang sejati. Sesungguhnya innama kana qaulul mu'minin idza da'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum
ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman apabila mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasul, ya, agar Rasul menetapkan suatu keputusan untuk mereka, maka respon mereka adalah mereka berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat. Itu yang Allah sebutkan di surah An-Nur. Di surah An-Nur ayat ke-51. Di surah An-Nur surah ke-berapa? 24 ya. Di surah ke-24 ayat ke-51. Ini sikap kita. Jangan menjadi orang yang ngeyel. Ya, ketika Allah katakan haram, kita katakan halal. Ketika Allah katakan halal, kita katakan haram. Ketika Rasul mengatakan haram, kita katakan halal. Ketika Rasul mengatakan halal, kita mengatakan haram. Na'udzubillah, berarti orang itu bukanlah muslim yang mukmin sejati, tapi dia muslim munafik. Muslim munafik. Ya, dia muslim munafik. Bisa jadi kemunafikan itu masih statusnya muslim, atau muslim munafik yang statusnya membatalkan keimanan. Ini berbahaya. Tingkat kemunafikan itu berbeda-beda di antara manusia, tergantung pelanggaran yang dia lakukan. Ada muslim yang munafik tapi statusnya masih seorang muslim, ya, berkata dusta, berjanji ingkar, dikasih amanah berkhianat, suka berbohong, bermuka dua. Kalau ibadah niatnya riya, ujub, sum'ah, suka sombong. Ini ciri-ciri khas muslim munafik. Hasad, iri, dengki, hatinya berpenyakit. Tapi ada juga muslim yang munafik, yang kemunafikannya sangat parah sehingga bisa membatalkan keimanan. Apa itu? Bermesra-mesraan dengan orang kafir, bahkan petinggi orang kafir, dicium kepalanya, bahkan mengatakan semua agama sama. Itu bisa membatalkan keislaman. Bapak Ibu nggak tahu ya? Hah? Bapak-bapak mungkin tahu, ibu-ibu mungkin nggak tahu. Karena berita ini kan ada di sosial media. Sedangkan ibu-ibu nggak bermain sosial media. Iya, nggak apa-apa. Bisa dimaklumi ibu-ibu nggak tahu berita ini ya. Cerita yang cukup viral sebetulnya. Karena ibu-ibu di rumah ini Pak, kerjaannya baca Quran hadis, Quran hadis. Sehingga nggak tahu bagaimana cerita dunia gimana. Perang dunia ketiga pun nggak tahu juga. Betul Bu, di rumah Quran hadis, Quran hadis. Jasad di dunia Pak, hatinya sudah sampai di sorga. Oh, udah tidak cinta dunia lagi. Dikasih suami duit pun suka nolak. Kenapa ditolak? Kurang. Kenapa ditolak duit dikasih suami? Kurang. Masa kurang sih? Kan per bulan 50 juta. Amin dong. Duit aja amin. Dari dulu 50 juta terus ya, nggak naik-naik. Masih ingat aja Ibu. Ya udah saya naikin 51. Ya baik. Jadi ini kan contoh Bu, Bapak ya, bahwa ada muslim yang melakukan tingkat kemunafikan yang sangat parah, terang-terangan. Ya, bahwa semua agama sama, semua agama benar. Ini masalah akidah, membatalkan keislaman, kufur, dia murtad dalam pandangan syariat. Ya, karena perbuatannya terlalu berlebihan dalam mengagungkan, meninggikan, membesarkan orang kafir, bahkan petinggi orang kafir ya, dengan mengatakan kalimat-kalimat kufur. Ya. Masjid ini rumah kemanusiaan. Masjid kok rumah kemanusiaan? Masjid itu rumah Allah, bukan untuk menampung semua agama. Allah yang mengatakan ya, bahwa milik Allah lah masjid-masjid itu untuk kita menyembah Allah di dalamnya. Di surah Al-Jin dia mengatakan bahwa masjid-masjid itu rumah kemanusiaan, boleh berkumpul apapun agamanya di situ untuk menyembah Tuhan yang berbeda, tidak masalah, ujung-ujungnya surga juga. Allahu akbar walillahil hamd. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam.
barang siapa mencari agama selain Islam, gak diterima agama tersebut, dan di akhirat pasti termasuk orang yang merugi. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Kejelas, gak mungkin masuk surga. Allah gak pernah mengatakan ada agama yang lain. Nah, ketika ada orang mengatakan semua agama sama, semua agama benar, masuk surga juga semuanya, berarti membatalkan Al-Quran, menyelisihi Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Nah, makanya batalah imannya. Cuman jadi masalah adalah masih dipertahankan sebagai imam besar. Besar apanya? Besar dosanya. Imam besar, besar dosanya. Iya. Gak apa-apa kan saya ngomong gini? Kan bertepatan dengan pembahasan, ya kan gak nyebutin orang kan, ibu-ibu juga gak tahu siapa orangnya, ya gak tahu. Orang jarang mereka megang handphone, di rumah kerjanya cuma baca Quran dan hadis. Oh, bisa serempak begitu, hebat ya. Di rumahnya baca Quran hadis, Quran hadis. Iya, berarti hafal dong ya Quran hadisnya. Ya, kita sambung ya. Jadi segala apapun yang aku larang maka jauhi. Jauhi segala permasalahan yang aku larang. Ya, jangan kita ngeyel. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman itu sami'na wa ata'na. Begitu juga Allah sebutkan di surah Al-Ahzab. Al-Ahzab surah ke-33 ayat yang ke-36. Surah ke-33 ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin. Tidak pantas, tidak layak, enggak boleh bagi orang beriman yang laki-laki maupun yang perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan lalu mereka mengambil pilihan yang lain. Enggak boleh. Ini bukan sikap seorang mukmin. Ya. Al-Ahzab ayat ke-36. Tidak pantas, tidak layak, enggak boleh bagi seorang mukmin laki-laki maupun yang perempuan apabila Allah dan Rasul menetapkan suatu ketetapan, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, lalu mereka mengambil pilihan yang lain. Hati-hati, ini berbahaya. Kalau orang yang suka memilih pilihan yang lain, ini ciri-ciri muslim munafik. Ya, yang dikatakan betul-betul yang selamat dunia akhirat itu muslim yang mukmin bertakwa. Tidak semua muslim itu selamat. Tidak semua muslim itu akan mendapatkan kebahagiaan kalau mereka tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah dan mereka menerima taslim secara totalitas, menerima Islam secara sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Ya, kalau yang ini saya mau terima, tapi kalau yang ini kayaknya keras nih. Ya, kalau yang ini hukum ini oke lah, tapi kalau yang ini kayaknya diganti aja deh. Jadi kayak Ipong, tahu ibu Ipong? Ikhwan sepotong. Ipong itu ikhwan sepotong. Yang potongan ini mau ayatnya, potongan ini ayat gak mau. Jadi dia bisa seperti bunglon, kadang begini, kadang begini, kadang begini, kadang begini. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Allah? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu, kata Allah, Allah bersumpah, demi Tuhanmu, pada hakikatnya mereka tidak disebut dengan beriman dengan sempurna kalau mereka mengambil keputusan yang lain sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang ada di antara mereka. Jadikan Rasul sebagai hakim. Kata Rasul, tinggalkan ini, jauhi ini, ambil ini, lakukan ini. Iya. Demi Tuhanmu, pada hakikatnya mereka tidak beriman dengan sempurna sampai mereka menjadikan Rasul sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang ada di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada rasa keberatan di hati mereka, enggak ada rasa keberatan, ringan saja untuk menerima keputusan yang Rasul sebutkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuh hati mereka. Di mana ayatnya, Bu? Dalam Al-Quran. Surah apa?
Mana nih? Biasanya ada hadiahnya. Ada Ustaz. Oh ada ya? Ada Ustaz. Ada 5. Oh iya. Oh ini kan mudah, nggak usah lah. Tapi saya mau tanya aja, di surah apa? An-Nisa. An-Nisa ayat ke-65. Di surah An-Nisa ayat ke-65. Ibu-ibu nggak usah buka Quran lagi kalau sebagian sudah hafal. Dan rata-rata hafizoh di sini. Ya, An-Nisa ayat ke-65. Apa kata Allah? Fala warabbika la yu'minun. Maka demi Tuhanmu, pada hakikatnya mereka itu belum dikatakan beriman dengan sempurna sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang ada di antara mereka. Ini boleh atau tidak? Terima keputusan Rasul. Ini haram atau halal? Terima putusan Rasul. Jangan ngeyel. Ya, kata Allah, mereka tidak dianggap beriman dengan sempurna. Dan kadang-kadang juga dengan perkara-perkara tertentu bukan lagi masalah beriman dengan sempurna, betul-betul membatalkan keimanan. Ya, tsumma la yajidu fi anfusihim. Kemudian tidak ada rasa keberatan di hati mereka untuk menerima. Tidak ada rasa keberatan. Kata Rasul haram, ya sudah saya katakan haram. Kata Rasul halal, ya sudah halal. Gitu caranya kita seorang muslim ini. Dan mereka menerima keputusan Rasul dengan sepenuh hati mereka, bukan setengah-setengah. Mana yang sesuai dengan perasaan, logika, kepentingan dunia, maka diterima. Ya, mana yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka ditolak. Ya, sekarang saya mau tanya nih, terutama ibu-ibu ya. Ini satu hukum yang banyak tidak diterima khususnya oleh para wanita. Satu hukum ini. Pada Rasul sebagai hakim untuk memutuskan ya. Kata Allah, hati-hati, tidak dianggap beriman dengan sempurna. Di surah Al-Ahzab dikatakan tidak dianggap layak, tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah melakukan perbuatan seperti ini. Sesungguhnya jawaban respon orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na. Ini contoh satu aja nih. Apa itu? Masalah safar dengan tanpa mahram. Iya. Masalah safar tanpa mahram. Ustadznya suka di lobi. Boleh nggak Ustadz? Saya suka ke Bandung, saya suka ke Surabaya, saya haji umroh, saya ke Singapura. Kata Rasul 3 hadisnya. La tusafir imro'ah. Tidak boleh seorang wanita safar melainkan dengan mahram. Hadis yang lain, la yahillu. Tidak halal. Berarti apa? Haram. Berarti kalau ibu safar harus dengan mahram. Yang ngomong seperti itu bukan saya. Tapi kan Pak Ustadz, tapi kan, nah pakai tapi. Ada nggak pengecualian yang Rasul sebutkan? Nggak ada. Kecuali kalau memang kondisi darurat ya. Ya, contohnya kayak model ibu nih melahirkan. Kan melahirkan harus dengan dokter perempuan kan, nggak boleh dengan laki-laki. Dosa loh, tobat nasuha. Melahirkan dengan dokter laki-laki nggak boleh hukumnya. Karena apa? Terbuka aurat, kelihatan semuanya sama dokter laki-laki. Tapi jadi boleh. Kapan? Kalau dokter perempuan tidak ada, atau tidak ada dokter perempuan yang bisa ahli dalam masalah itu. Jadi boleh, nggak masalah. Babi pun jadi halal. Makan babi jadi halal, boleh kalau betul-betul tidak ada makanan yang lain. Tidak ada sama sekali. Kalau nggak ini mati. Nah demi keselamatan jiwa, kata Allah boleh. Sekedarnya demi untuk melanjutkan perjalanan mencari makanan yang lain. Bukannya oh boleh sekarang ya. Berarti satu babi habis semuanya. Bukan begitu caranya kan? Ya jadi kalau memang darurat demi keselamatan jiwa itu beda ya. Kondisinya diperbolehkan. Nah ini yang saya ketahui ya. Salah satu hukum bagi wanita yang biasanya tidak semuanya menerima itu. Saya mengajar di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Kayaknya sepakat tuh. Di mana-mana ibu-ibu, Pak Ustadz, tapi kan. Nah, masih belum terima Bu. Karena mereka mungkin sering jalan tanpa mahram. Ya, mahram itu laki-laki yang tidak boleh menikah dengan wanita itu. Laki-laki yang sudah baligh dan berakal sehat. Ya, tapi yang kadang-kadang suka pakai penolakan itu di tempat yang lain.
Kalau di sini sih kayaknya oh, sami'na wa ata'na. Wah, betul Bu? Betul sami'na wa ata'na di sini? Iya, betul Pak Ustadz. Kalau jawabannya di masjid. Kalau di luar masjid, ya ntar dulu lah, dipikir-pikir lagi ya. Baik. Jadi apapun yang Rasul larang, jauhi. Dan apa saja yang Rasul perintahkan, maka dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Coba saya mau tanya, kenapa dibedakan di sini? Masalah dilarang, jauhi, total, mutlak, tidak ada toleransi. Dilarang, pasti ini perkara yang bisa menimbulkan mudarat, dosa. Tapi begitu Rasul mengatakan, apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Kok pakai kata-kata sesuai dengan kemampuan kalian? Ketika larangan tidak pakai kalimat seperti itu. Apa yang aku larang, jauhi sesuai kemampuan kalian. Enggak ada kalimatnya kan? Tapi begitu perintah, apa yang aku perintahkan, kerjakan. Ada tambahan, sesuai kemampuan kalian. Tapi dilarang nggak pakai kalimat seperti itu. Nah ini subhanallah, rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul berkata itu dengan tuntunan wahyu. Nah coba kita kasih contoh ya. Apa yang aku perintahkan, maka kerjakan sesuai kemampuan kalian. Contohnya apa? Perintah untuk mendirikan sholat. Rasul perintahkan kita untuk mendirikan sholat 5 waktu. Kerjakan sholat dengan cara berdiri. Kalau nggak bisa, duduk. Nggak bisa, berbaring. Berbaring nggak bisa, terakhir dengan isyarat. Isyarat nggak bisa, berarti disolatkan. Is dead, meninggal kan? Nah jadi ada pilihan-pilihan, itu maksudnya. Maksud hadis ini ya, karena ada pertanyaan juga di tempat lain tentang masalah hadis ini. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Apa saja yang aku perintahkan sesuai kemampuan kalian. Kalau nggak bisa berdiri, barangkali sakit, bisa duduk. Duduk nggak bisa, bisa berbaring atau memberikan isyarat. Seperti itu ya. Itu maksudnya. Kalau puasa, ya kerjakan perintah Ramadan kan, puasa Ramadan itu wajib. Tapi kalau nggak mampu, karena kita mungkin safar, mungkin kita sakit, ya, maka boleh membuka dan nanti diganti dengan hari yang lain. Nah itu maksudnya sesuai kemampuan kalian. Karena ada alternatif yang lain bagi yang tidak mampu, ya. Atau misalnya orang tua yang sudah sepuh, sudah 70 tahunan, barangkali 80 tahunan, barangkali sudah sepuh, udah nggak kuat fisiknya, lemah, dan dia wajib berpuasa Ramadan kan, tapi udah nggak kuat. Nah lakukan sesuai kemampuan kalian kan. Kalau nggak mampu berarti dia boleh tidak berpuasa. Nah ketika tidak berpuasa dia wajib untuk membayar fidyah. Nah begitu maksudnya ya. Jadi ada alternatif. Kalau nggak bisa begini maka pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat begitu. Kalau masalah perintah fleksibel. Allah pun tahu kita itu bisa jadi tidak semuanya memiliki kekuatan fisik atau mungkin ada uzur-uzur yang lain. Tapi kalau sudah masalah larangan, apapun yang aku larang, tinggalkan. Apakah ada kalimat sesuai kemampuan kalian? Nggak ada. Tinggalkan sesuai kemampuan kalian, nggak ada. Artinya betul-betul nggak boleh. Itu bedanya ya, kalimat larangan dan kalimat perintah. Larangan mutlak, kalau perintah lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, nggak bisa bangun malam setiap hari, ya sudah 2 hari sekali, kan sifatnya sunnah ya. Ibu-ibu nggak bisa khatam Quran mungkin sebulan sekali, ya sudahlah mungkin 2 bulan sekali, ya. Nggak bisa seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali. Jadi sesuaikan dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwa semampu kalian, itu maksudnya. Dan hadis yang kita bahas ini ternyata ada juga dalam Al-Quran. Mirip ya dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Coba lihat di surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Di surah Al-Hasyr surah ke-59 ya. Surah ke-59 ayat yang ke-7.
Ya. Allah juga mengatakan demikian. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa saja yang datang dari Rasul maka ambil, laksanakan. Dan apa saja yang Rasul larang untuk melakukannya maka tinggalkan. Nah, kita lihat yang datang dari Rasul adanya di mana? Yang Rasul larang untuk kita melakukannya adanya di mana? Di hadis. Jadi nggak bisa dipisahkan ya. Saya pakai Quran saja tanpa hadis nggak bisa, kufur dia. Atau saya pakai hadis saja tanpa Quran nggak bisa, kufur dia. Ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Dua-duanya dipakai ya. Tanpa hadis kita nggak bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya, hanya hadis saja tanpa Quran nggak boleh juga, sesat dia. Maka kerjakan semua yang diperintahkan sesuai kemampuan kita, dan kalau masalah larangan maka tinggalkan secara mutlak. Itulah sikap seorang mukmin yang saleh dan salehah, seorang mukmin yang bertakwa. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya ini, apa? Lanjutannya, teks hadisnya. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rasul menyuruh kita untuk menjauhi apapun yang beliau larang dan laksanakan apapun yang beliau perintah. Ya, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian sesungguhnya telah binasa. Telah binasa umat sebelum kalian. Karena mereka itu ada dua perkara yang mereka lakukan. Umat-umat sebelum dengan nabi-nabi yang sebelumnya, ya mereka binasa banyak gitu, bukan semuanya. Mereka banyak binasa, kenapa? Banyak bertanya dan suka menyelisihi para nabi mereka. Banyak bertanya dan suka menyelisihi. Ternyata dua hal ini juga dilakukan oleh kita kaum muslimin di zaman sekarang, dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ini sebetulnya kan sebab kenapa mereka binasa. Umat-umat sebelum kita dengan nabi-nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain sebelumnya. Dan Rasul menyebutkan ini supaya kita tidak binasa sebagaimana mereka. Tapi ternyata kaum muslimin juga melakukannya. Apa itu? Banyak bertanya yang tidak berfaedah, atau banyak menyelisihi para nabinya. Kita banyak menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Banyak kan kaum muslimin yang menyelisihi. Dia tidak mau beragama dengan cara beragama sebagaimana yang dipahami, diamalkan, dipraktekkan, diajarkan, didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Saya mau jadi muslim, tapi muslim versi saya. Tuh. Saya mau jadi muslim, tapi muslim versi organisasi saya. Sampai-sampai ada seorang kiai haji, di YouTube tuh ada ya, kiai haji punya pesantren, di YouTube ada mengatakan bahwa tidak ada yang bisa masuk surga kecuali yang ada di organisasi kami. Masa organisasi? Kaum muslimin tidak bisa masuk surga kecuali kalau mereka mengikuti organisasi kami. Kalaupun mereka bisa masuk surga karena kami nolong mereka, kami yang nolong mereka. Jadi organisasi ini menentukan nasib dunia akhirat. Waduh, antum siapa sih? Nabi bukan, Rasul bukan, cuman ada pengikut. Ya, kemudian berani mengatakan kalimat seperti itu. Ini berbahaya sekali. Yang kita ikuti itu mutlak Allah dan Rasul. Ya, tidak boleh dibantah. Kalau suami gimana bu? Wajib taat kepada suami kan? Tapi kita lihat dulu suaminya benar apa enggak. Kalau benar maka ibu wajib mentaatinya. Kalau tidak benar, salah secara syariat, ibu wajib untuk menasihati dan mendakwahinya. Ya, kayak di sini nih suami-suami nih, bapak nih kan, alhamdulillah datang kan dengan istrinya. Saya tanya dengan siapa pak? Dengan istri. Tanya lagi yang lain. Tadi kan saya dari sebelah nih. Tanya lagi siapa pak? Dengan istrinya. Masya Allah enak ya. Ngaji sama-sama pasangan bu. Nanti pas sampai di rumah terjadilah ya membagi ilmu. Kata suami, Allah berfirman. Kata istri, Rasulullah bersabda. Oh. Iya enggak? Sampai di rumah begitu tuh, ada diskusi hebat.
perdebatan. Kata Allah berfirman dengan hafalannya itu, Masya Allah. Kata istri, bukankah Rasul bersabda, nomor hadis sekian, pojok kanan, pojok kiri. Oh, aduh, ternyata istri canggih juga ya. Enak Bu ya, bawa, makanya kalau ngaji bawa pasangan Bu, Pak. Jangan sendiri-sendiri aja, kecuali kalau memang belum punya pasangan, ya. Atau bukan belum punya, tapi mungkin meninggal ya. Tapi bagi yang punya, bawalah ya. Saya juga kepengen bawa istri saya tadi kemari sebetulnya. Saya udah ajak, ayo kemari. Karena tempat lain pun saya ajak. Hari ini sering saya ajak, ternyata nggak jadi, batal. Karena dia punya jadwal untuk bekam. Ya, mau hari ini rencana ada janjian sama orang untuk bekam ya. Ya sudahlah, nggak jadi. Rencana tadi mau dibawa supaya bisa kenalan sama orang-orang soleha di sini. Boleh kali ya? Kenalan sama soleha di sini, supaya istri saya dapat manfaat, dinasihati sama ibu-ibu, didakwahi sama ibu-ibu, gitu loh, supaya jadi bener. Ya, boleh ibu ya? Alhamdulillah. Baik. Jadi dua masalah ya, banyak bertanya, kemudian banyak menyelisihi nabinya. Ya, saya juga heran Bapak Ibu kemarin ya, ada orang yang dengan bangganya, saya mencium tangan orang suci itu kiri dan kanan. Sebelah kanannya saya cium, sebelah kirinya saya cium. Saya beruntung mencium orang suci. Dan saya minta dia mendoakan saya supaya Tuhan memberkahi saya dan Indonesia selamat sejahtera. Minta doa sama siapa? Anda kan Muslim, ini kan bukan, kan beda Tuhan. Ini sembahan kita Allah, sembahan dia Nabi Isa yang dijadikan sebagai anak Allah dan akhirnya menjadi Allah. Heran saya itu, kok bisa ya? Selama ini kita nggak tahu siapa dia, tapi dengan tindakan dia kemarin, dengan bangganya dia cium tangan kiri, cium tangan kanan, minta didoakan, semoga Tuhan memberkahimu. Ini orang suci, ini santo. Oh ya Allah, orang suci dari mana? Kata Allah, innamal musyriku najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik yang mengambil sesembahan selain Allah, kata Allah, mereka itu najis. Najis hatinya, najis keyakinannya, bukan fisiknya, bukan. Najis tuh yang kata Allah itu adalah najis keyakinannya, najis hatinya, kotor karena punya keyakinan adanya sesembahan yang lain. Bagaimana dikatakan suci? Najis, kotor. Surah apa itu? Ada yang tahu? Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu yang menyembah kepada selain Allah itu najis. Siapa? Tidak kedengaran? At-Taubah benar ayat 28. Coba kita cek Bu, Pak. Benar nggak At-Taubah 28? Ya, benar itu suratnya memang. Coba ayatnya coba kita cek. Kalau benar, diapain ini? Kasih hadiah. Oh, alhamdulillah. Betul ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, kotor jiwanya. Kenapa kita minta doa sama orang yang najis? Yang Allah ancam dengan siksa neraka kekal abadi selama-lamanya. Bukankah kalau dia mendoakan kita, doa mereka tidak akan diijabah oleh Allah? Karena hanya Allah satu-satunya yang bisa mengijabah doa. Ngerti gak sih? Coba lihat Al-Ahqaf surah ke-46 ayat yang kelima. Surah ke-46 ayat kelima. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Ya, surah 46 ayat kelima. Tinggal buka aja Bu, masih nanya lagi. Capek kan saya ulang-ulang, udah gak capek ustadznya. 2 kali cukup. Al-Ahqaf ayat 5, tuh 3 kali. Karena saya lihat masih dinanya-nanya lagi ke temannya. Emang gak kedengeran suara saya? Ya udah ulang lagi, surat Al-Ahqaf ayat kelima,
Surah ke-46. Udah ya? Nggak suruh ulang lagi, capek. Iya, surah ke-46 ayat ke-5. Apa kata Allah? Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang menyeru, berdoa, beribadah, menyembah kepada selain Allah, yang mana sesembahan-sesembahan mereka tidak bisa mengijabah doa. Siapapun Tuhannya selain Allah tidak bisa mengijabah doa. Yang Anda minta itu orang kafir, orang musyrik, yang mereka minta doanya kepada Tuhan mereka yang bukan Allah. Berarti doa mereka tidak diijabah. Masa begini aja nggak paham sih? Udah lama jadi muslim? Iya, na'udzubillah ya. Ya begitulah namanya hidayah ya. Kita sampaikan ini maksudnya adalah supaya kita tidak tersesat sebagaimana orang-orang yang kita lihat. Na'udzubillah, bukan gibah ya, tapi emang atau bukan gibah tapi gibah yang diperbolehkan. Kan ini memang sudah di mana-mana kan. Orang tahu gitu, bukan hal yang tersembunyi, orang nggak tahu, kita bongkar aibnya, enggak. Di mana-mana orang tahu seluruh Indonesia perbuatan ada oknum-oknum tertentu ya. Maka tidak boleh kita minta doa kepada orang bukan orang suci, tapi orang najis, orang kotor. Maaf, bukan mencela mereka, tapi kita bicara tentang agama kita. Boleh dong, kata Allah kok. Kan hanya saya menukil saja, kata Allah bukan kata saya. Ya, hatinya najis, hatinya kotor karena punya keyakinan yang lain, kata Allah, satu-satunya pencipta kita. Kalau mereka mau datang kita sambut sebagai tamu, boleh, kita nggak boleh menyakiti mereka, tidak boleh menzalimi mereka, ya. Tapi jangan berlebihan dalam penyambutan dan berlebihan dalam meminta-minta agar kita didoakan. Dia peluk-peluk dan cium-cium juga kepalanya. Ini kan memalukan sekali, merusak citra kaum muslimin di Indonesia, merusak juga agama Islam. Karena pelakunya bukan orang awam, imam besar. Sebetulnya bukan besar, tapi ya disebut-sebut seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, silakan tadi kasih hadiah ya. Yang ujung sana Bu, kanan dekat pintu. Estafet aja. Yang menjawab tadi At-Taubah ayat 28. Baik. Jadi mereka binasa karena mereka banyak bertanya dan suka menyelisihi nabi mereka. Dan sekarang juga kaum muslimin suka menyelisihi nabi mereka sendiri. Mereka beragama tidak mau kembali pada Quran dan hadis. Kalaupun pakai ayat, kalaupun pakai hadis, tapi disesuaikan, digiring cara memahaminya bagaimana sesuai dengan zaman sekarang, bagaimana disesuaikan dengan kondisi ormas, bagaimana disesuaikan dengan kondisi organisasi. Ayatnya benar, hadisnya benar, tapi pemahamannya tidak sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya. Ya, seperti ini menyelisihi. Padahal ini adalah akibat binasanya umat-umat terdahulu. Baik, sekarang kita akan bahas tentang banyak bertanya. Perbuatan orang-orang terdahulu yang banyak bertanya. Apakah nggak boleh banyak bertanya? Boleh, ya. Banyak bertanya yang terpuji, banyak bertanya yang tercela. Jadi ada dua kondisi ya. Kondisi pertama, banyak bertanya yang terpuji. Yang kedua, banyak bertanya yang tercela. Ya, kita sekarang bahas yang banyak bertanya yang terpuji. Kalau terpuji, berarti nggak masuk kepada hadis celaan Rasul tadi kan, binasanya umat-umat terdahulu. Ini nggak termasuk karena banyak bertanya yang terpuji. Seperti apa contohnya banyak bertanya yang terpuji? Yang pertama, pertanyaan yang baik, bertanya dalam masalah ilmu agama misalnya, ya, bertanya kepada ahlinya, bertanya tentang masalah ilmu agama untuk tujuannya mengamalkan ilmu tersebut. Ya, bertanya tentang ilmu agama misalnya, tanyalah kepada ahlinya.
untuk mengamalkan, bisa memahami tentang ilmu agama ini dan bisa mengamalkannya sebaik mungkin. Atau pertanyaan yang tujuannya untuk menambah iman, ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Dan mayoritas para sahabat ketika bertanya kepada Rasul, model-model pertanyaan seperti ini. Model-model pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah itu seperti ini. Pertanyaan tentang masalah iman, masalah bagaimana supaya semakin dekat kepada Allah, pertanyaan bagaimana supaya semakin cinta kepada Allah, ya. Pertanyaan bagaimana supaya semakin paham tentang agama, tidak salah. Inilah pertanyaan para sahabat. Para sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah, tapi ini yang teruji. Dan tentunya di zaman kita sekarang, kita gak bisa bertanya sama Rasulullah karena beliau sudah wafat dan sudah ada di dalam kubur. Dan kita bertanya kepada orang yang memahami tentang agama kita. Dan Allah mengatakan 2 kali dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengetahui. Tanyakan kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Ibu tanya kepada saya pun bertanya juga kepada ustadz lain yang lebih senior, atau tanya kepada para ulama. Misalnya kita bertanya, biasa itu bertanya itu merupakan bagian dari menuntut ilmu. Ya, kita semua ini kan pernah belajar dan masih juga saat ini masih belajar terus sampai mati. Ya, Allah sebutkan 2 ayat ya. Tanyakan kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Yang pertama di surah Al-Anbiya. Di surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Surah ke-21. Ya, surah ke-21 ayat yang ke-7 dan juga surah An-Nahl surah 16 ayat ke-43. Surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-7 dan surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-43. Ya, sama isinya adalah Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang yang mengetahui, yang ahli, yang pakar, ya, jika kamu tidak mengetahuinya. Maka Bapak Ibu, ketika berkaitan dengan agama, jangan bertanya kepada sembarang orang yang tidak paham, tidak mengerti, manhajnya berbeda, ya, tidak mau mengambil tolak ukur kebenaran berdasarkan Quran dan Sunnah. Jangan bertanya kepada mereka. Ini kadang-kadang yang udah ngaji masih nanya juga kepada saya, Pak Ustadz katanya ini boleh. Kata Pak Ustadz kan nggak boleh, tapi Ustadz lain mengatakan boleh. Ustadz siapa Bu? Ini dikasih apa? Dikirimlah videonya ke HP saya atau teksnya. Saya katakan udah tahu tuh Ustadz ini nggak mengikuti Quran dan Sunnah. Kenapa ditanyain? Udah tinggalin. Kalau memang orang-orang yang tidak memakai Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, ya otomatis berbeda. Karena kita nggak mau harus pakai tolak ukur kebenaran Islam, Quran dan hadis sebagaimana dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat, diamalkan oleh mereka dan generasi-generasi berikutnya. Itu standar kita. Ya. Tapi kalau ada, meskipun dia dipanggil ustaz, panggil kiai haji, ajengan, atau apapun namanya, tetap saja kita tidak bisa menjadikan mereka sebagai standar untuk dimintakan pertanyaan itu dijawab, karena mereka bukan ahlinya. Ya, hanya dengan logika, perasaan. Ya, ketika kalau gini gimana? Oh boleh. Maaf dalilnya boleh. Ya itu boleh. Dalilnya maaf Pak Kiai, itu boleh. Qurannya atau hadisnya. Bagi mereka, maaf, kalau kita kan terbiasa ya, terbiasa kalau ada sesuatu permasalahan, ayatnya ini, hadisnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, dalil itu ada. Dan dalil ini memang benar, cara memahaminya seperti itu sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Tapi ada orang-orang kelompok sebelah. Artinya kaum muslimin yang lain gitu maksudnya. Kalau dia belajar tuh apa? Tanya kepada gurunya, boleh nggak ini? Boleh. Lah dapat jawaban boleh katanya. Dalilnya apa? Nggak tahu, katanya boleh aja. Nah itu bukan belajar namanya. Ya, kita belajar ini sebagai talibul ilm adalah kita belajar untuk, bukan untuk menjatuhkan ustadznya, tapi kita pengen belajar, pengen tahu dalilnya apa.
Bukan sombongan. Dalilnya apa sih? Mungkin ada hadisnya yang dia bisa dibacakan, mungkin ada ayatnya. Tanya lagi gitu, untuk supaya kita lebih yakin dan kita bisa tulis dan bisa kita sampaikan lagi ke orang lain. Begitu cara belajar ya. Jadi pertanyaan yang terpuji adalah pertanyaan dalam masalah ilmu agama misalnya, dan pertanyaan itu diajukan untuk supaya kita bisa mengamalkannya sebaik mungkin. Pertanyaan tujuannya untuk menambah iman, menambah rasa takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan bertanyalah kepada ahlinya, jangan kepada sembarang orang, ya. Dan jangan mengikuti sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Berilmu dulu baru beramal, berilmu dulu baru kita berkata. Jangan beramal dulu, ilmunya belakangan. Kalau benar, kalau salah, kan dosa. Ya, berilmu dulu. Dan Nabi SAW mencela orang-orang yang bodoh, yang tidak mau bertanya, berbicara tanpa ilmu, yang bisa menyebabkan kebinasaan bagi orang lain. Gara-gara dialah akhirnya orang menjadi sesat. Ya, tanya. Apapun yang kita tidak tahu, tanyakan kepada ahlinya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ni'man nisa nisaul ansar." Ni'man nisa nisaul ansar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, wanita penduduk Madinah. Kenapa? Karena mereka itu tidak terhalangi perasaan malu untuk bertanya dalam rangka memahami agama. Enggak malu untuk bertanya, karena masalah agama ini daripada salah nanti. Tanya dulu, tapi tanya nggak boleh sembarangan. Ya, tanya kepada sembarang orang nggak boleh ya. Tapi kita bertanya kepada ahlinya, memang dia memiliki pengetahuan untuk bisa menjawab pertanyaan kita. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini seorang sahabat yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Ya. Di antara semua sahabat, beliau yang paling paham tafsir masing-masing ayat dalam Al-Quran. Beliau ditanya, dengan cara bagaimanakah engkau bisa mendapatkan ilmu yang begitu banyak? Ilmu beliau banyak sekali, diakui dan menjadi sandaran para sahabat untuk bertanya tentang tafsir Al-Quran. Bagaimana caranya engkau bisa mendapatkan ilmu sampai sebanyak ini? Maka beliau mengatakan, dengan cara lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak berpikir. Lisan yang banyak bertanya karena beliau sahabat kecil. Ya, beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang senior. Banyak bertanya kepada Umar bin Khattab, tanya kepada Abu Bakar, tanya kepada para ulama-ulama dari kalangan para sahabat. Ya, beliau sahabat juga tapi junior pada waktu itu. Dan beliau banyak bertanya kepada Rasulullah, tanya kepada para sahabat yang senior. Akhirnya beliau menjadi orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Ya, banyak bertanya dan hati yang banyak berpikir, berusaha memahami. Ini cara kita ya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku bertanya tentang satu permasalahan agama kepada 30 sahabat Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, ini caranya sahabat menimba ilmu. Aku bertanya tentang satu permasalahan agama kepada 30 sahabat yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Ya. Nanya sampai 30 sahabat. Bayangkan ini cara mencari ilmu. Satu permasalahan. Bagaimana kalau ini? Gimana kalau ini? Gimana kalau bukan mengetes, tapi pengen tahu barangkali ada jawaban-jawaban yang lain. Dikhawatirkan gitu. Karena ada sahabat yang kadang-kadang ketemu Rasul, kadang-kadang ada sahabat yang tidak ketemu Rasul. Nah, dikhawatirkan yang tidak bertemu Rasul tidak tahu ternyata Rasul pernah bersabda yang lain. Nah, begitu ya. 30 sahabat. Al-Imam Al-Bukhari, gurunya ada 1000. Gurunya itu ada 1000. Guru kita berapa, Bapak Ibu? Guru kita cuma 1, 2, atau apalagi kadang-kadang cuma 1, seumur hidup 1 saja. Dia bukan Nabi dan Rasul, bisa saja mungkin dia kadang-kadang tergelincir, ya kan? Nah, makanya kalau kita semakin banyak guru, maka insya Allah kita akan semakin mudah memahami. Ya, kalau ada beda pendapat, ternyata pendapat Ustadz ini lebih kuat dibandingkan Ustadz ini.
Ya, pendapat ulama ini lebih kuat dibandingkan ulama ini. Kenapa? Karena masing-masingnya kita lihat dalilnya. Ternyata bisa jadi kadang-kadang ustadz yang kita pelajari ternyata pendapatnya lebih lemah karena kita melihat ada pendapat yang lain lebih kuat. Makanya belajar itu dengan banyak guru, ya. Karena bisa jadi ada plus dan minus yang dimiliki oleh seorang guru. Ya, jadi ini banyak bertanya yang terpuji. Dan untuk banyak ilmu Bapak Ibu, untuk supaya kita memiliki banyak ilmu, bukan hanya banyak bertanya saja. Ada juga cara yang lain. Selain banyak bertanya, kita banyak berdoa. Apalagi? Banyak bertanya, banyak berdoa, banyak mendengar, banyak membaca. Ya, banyak mendengar di kajian-kajian seperti ini. Begitu juga kita banyak membaca supaya kita banyak ilmunya, banyak mendengar, banyak bertanya, banyak membaca, banyak berdoa, dan semakin bertakwa kepada Allah dan bersihkan hati. Insya Allah ilmu kita akan banyak dan kita pun bisa mengamalkannya sebaik mungkin. Yang kedua, pertanyaan yang terpuji. Pertanyaan terpuji yang kedua adalah pertanyaan yang diajukan oleh seseorang yang sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Dia nanya dan dia tahu jawabannya apa, namun dia lontarkan pertanyaan itu di majelis ilmu agar diketahui jawabannya oleh orang-orang yang hadir. Jadi dia bertanya buat yang lain. Itu boleh. Yang penting innamal a'malu binniyat, amalnya tergantung kepada niat. Ya. Orang bertanya kadang-kadang nggak tahu, atau dia tahu tapi sengaja dia bertanya untuk yang lain supaya yang lain itu tahu. Karena masalah ini kok nggak ditanya-tanya, ini penting, bagus ini. Nah, maka dia pancing ustadznya untuk menyampaikan jawaban-jawaban yang ditujukan untuk orang lain yang ada sama-sama di majelis ilmu. Inilah contoh dua pertanyaan yang baik, ya. Masalah agama saja kita tanya kepada ahlinya, begitu juga masalah dunia. Tanya kepada ahlinya. Coba ibu, bapak ibu pengen tahu masalah kesehatan, nanyanya kemana? Datang ke dokter kan? Apakah bapak ibu datang ke bagian teknik arsitektur yang bisa bangun teknik sipil, bangun rumah, bangun gedung? Kan tidak. Tanya kepada ahlinya, ya, kepada dokter, karena dialah yang mempelajari masalah kesehatan. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah banyak bertanya yang tercela. Tadi pertama banyak bertanya yang terpuji, sekarang banyak bertanya yang tercela. Banyak bertanya yang tercela, contohnya yang pertama, banyak bertanya pada saat masih turunnya wahyu. Ketika Rasul masih hidup, ya, banyak bertanya pada saat masih turunnya wahyu, sehingga dikhawatirkan memberatkan kaum muslimin. Ya, tunggu penjelasan dari Allah dan Rasul. Jangan mendesak. Bagaimana hukum ini? Bagaimana hukum ini? Karena Rasul kadang-kadang nggak berani menjawab, menunggu juga turunnya wahyu. Ya, coba Bapak Ibu lihat di surah Al-Maidah ayat 101. Di surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu justru akan menyusahkanmu. Jika kau menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Ya, jadi jangan mendesak untuk minta jawaban, sabar sampai Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah. Ini kejadiannya di zaman Rasul ketika beliau masih hidup, ya. Jadi jangan sampai para sahabat itu banyak bertanya pada saat masih turunnya wahyu, karena dikhawatirkan memberatkan kaum muslimin. Apapun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, Rasul sampaikan, maka lakukan. Kalau bertanya boleh bertanya sebagaimana yang poin pertama tadi. Tapi kalau ada hal-hal yang memang belum turun wahyu, maka sabar sampai Allah turunkan
keputusan atau bagaimana hukum suatu perkara. Yang kedua, banyak bertanya yang tercela. Contoh yang kedua adalah bertanya-tanya tentang rahasia di balik takdir. Apa rahasia di balik takdir? Ini kan nggak boleh kita tanya. Tidak ada satupun yang tahu tentang takdir kecuali Allah. Ya. Atau mungkin bertanya tentang hari kiamat. Kapan ya hari kiamat? Atau bagaimana hakikat ruh? Pak Ustadz, ruh itu gimana sih? Warnanya apa? Ruh itu ada di posisi mana di badan kita? Ya, jangan, nggak boleh bertanya, ini pertanyaan tercela. Kenapa? Nggak mungkin tahu lah. Nabi nggak tahu, malaikat nggak tahu. Yang tahu cuma Allah saja. Hakikat ruh yang sebenarnya. Ya, ruh memang ada di badan kita. Nanti dicabut oleh malakul maut, dicabut oleh malaikat pencabut nyawa nanti ketika kita mati. Malaikat pun meniup roh itu ketika di usia kita 4 bulan dalam kandungan seorang ibu. Tapi hakikatnya seperti apa kita nggak tahu. Warnanya, bentuknya ada di badan kita, ada di tangan, di kaki, di badan mana kita nggak tahu. Nah itu ya. Ini pertanyaan yang tercela ini. Tanya waktu terjadinya kiamat, tanya tentang roh, tentang takdir, ini tercela. Yang ketiga, pertanyaan yang tercela adalah bertanya tentang kaifiat, bagaimana sifat-sifat Allah. Bertanya tentang kaifiat, bagaimana sifat-sifat Allah. Ya, seperti contohnya, seperti apakah wajah Allah itu? Bagaimana bentuknya Allah? Allah berada di atas arsy. Bagaimana cara mencontohkannya? Ini nggak boleh. Nggak ada yang tahu. Allah maha tinggi, maha sempurna. Ya. Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang indah. Tapi kita tidak tahu yang sebenarnya. Allah tertawa, tapi tertawanya apakah sama dengan kita? Kita nggak boleh menyamakan Allah dengan kita. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, Allah maha tinggi. Allah berada di atas arsy dengan ketinggian yang sangat tinggi, yang paling tinggi. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan tanya tentang Allah seperti apa detailnya, rincinya kita nggak paham. Allah memberikan info kepada kita tentang siapa Allah itu hanya sedikit yang ada dalam Al-Quran atau Rasul sampaikan kepada kita di hadis. Ya. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang tercela adalah sekedar bertanya tapi tidak untuk mengamalkan. Tujuannya bukan untuk mengamalkan, tujuannya bukan untuk memahami tentang agama ini. Ya barangkali dia pengen riya aja, pengen carmuk. Apa carmuk? Cari muka. Ya, pengen riya, pengen terkenal, pengen populer supaya masuk video YouTube atau yang lainnya. Karena nanti wajahnya akan disorot oleh kameramen, misalnya begitu ya. Jadi tujuannya bukan untuk mengamalkan atau tujuannya bukan untuk memahami suatu permasalahan. Ada tujuan-tujuan yang lain. Ini pertanyaan yang tercela. Yang kelima, pertanyaan yang tercela yang kelima adalah bertanya sekedar untuk menguji ustadznya. Ustadznya diuji oleh jamaahnya. Ustadz kira-kira tahu nggak jawabannya? Kalau saya sih tahu, gitu. Tapi ustadz tahu nggak ya? Nah, coba kita uji ustadznya. Ini nggak boleh, ya. Pertanyaan tercela seperti itu. Mana ada ustadz yang tahu semua permasalahan? Ulama juga kadang-kadang mereka nggak bisa jawab. Sekali Imam Malik saja, gurunya Imam Asy-Syafi'i, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada beliau nggak bisa jawab. Ya, jadi ketika diuji mungkin ustadznya bisa memahami dan bisa menjawab pas memang dia tahu. Tapi bisa jadi ada kasus-kasus yang lain dia nggak tahu. Jadi yang bertanya ini sengaja menguji, apalagi sengaja menguji untuk menjatuhkan kehormatan seorang guru. Nah ini kan tercela jadinya ya. Rasul saja ditanya, Rasul kadang-kadang nggak tahu, karena Rasul menunggu turunnya wahyu, didesak sama sahabat, gimana, nanti dulu. Rasul nggak berani mengatakan dengan hawa nafsunya, nunggu wahyu turun. Iya, demikian ya. Jadi jangan sekedar hanya untuk menguji ustadznya. Atau yang keenam,
Pertanyaan tercela adalah bertanya tentang permasalahan yang tidak akan pernah terjadi. Bertanya tentang suatu permasalahan yang memang tidak akan pernah terjadi. Apa contohnya Bapak Ibu? Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Pak Ustadz, bisa nggak orang kafir masuk surga? Nggak mungkin kan? Apa mungkin dia nggak tahu kali ya? Ya sudahlah, kita jawab. Ya, nggak mungkin orang kafir masuk surga. Atau Pak Ustadz, bisa nggak kami ini hidup selama-lamanya kekal di dunia, nggak mati-mati? Bisa nggak begitu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang ya tidak mungkin terjadi. Ya, nggak mungkin terjadi. Bisa nggak saya melahirkan tanpa suami? Hah? Ya nggak bisa. Satu-satunya wanita di dunia ini yang pernah melahirkan tanpa suami hanya Maria. Ibu jangan minta pertanyaan begitu kan? Gimana Pak Ustaz caranya? Saya juga nggak tahu. Cuman Maryam saja yang tidak punya suami, ya. Ya kalau pengen punya anak ya lakukan sebab-sebabnya. Ya harus punya suami, nikah yang sah. Yang terakhir, yang ketujuh. Nah setelah ini kita buka sesi tanya jawab ya. Yang ketujuh, contoh pertanyaan yang tercela yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ketika menjelaskan hadis ini yang kita bahas ini adalah banyak bertanya pada saat kondisi ustadznya sudah capek. Bukan nyindir ya, tapi nyinggung. Yang ketujuh ini yang terakhir ya. Banyak bertanya yang tercela, yaitu banyak bertanya kepada ustadz yang sebetulnya dia sudah capek, letih, lelah, tapi masih ditanya sama jamaahnya, ya. Dan mereka tidak mau tahu capek, letih, lelahnya ustadz. Pokoknya tugasnya ustadz harus jawab. Kadang-kadang di majelis ilmu setelah kajian selesai kan datang tuh, betul nggak Bapak Ibu? Kajian 1,5 jam, 2 jam. Capek sudah harus pulang. Pak Ustadz, saya mau tanya satu, boleh nggak? Allah, ya udah deh, gimana? Panjang lagi pertanyaannya. Udah selesai ya, datang lagi satu. Pak Ustadz, satu aja. Datang lagi. Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah apa sering? Ya suka begini, ikhwan apa akhwat? Udah selesai kajian Pak, masih datang Pak Ustadz satu aja. Datang lagi satu aja. Saya punya masalah begini Pak Ustadz. Ya kalau memang dia mau nggak masalah, mungkin dia masih sehat dan tidak punya kajian-kajian tempat lain, waktunya ada, silahkan. Tapi kadang-kadang dia harus ngajar lagi tempat yang lain. Dia ngejar waktu ini. Tapi jemaah kadang-kadang nggak mau tahu kan, Pak Ustadz pelit amat. Satu aja Pak Ustadz. Oh, yang satu udah, datang lagi satu temannya, datang lagi temannya. Terus gimana pulangnya? Itu pas selesai kajian. Ada juga ketika WA di HP saya. Jamaah handphone di Japri ke handphone saya ini, lalu dia bertanya. Dan saya tidak langsung jawab. Kenapa? Pada waktu dia bertanya, saya lagi ngajar, atau saya lagi tidur, atau saya lagi makan. Dan si yang nanya ini kok gak dijawab ya Pak Ustadz, gimana sih gak dijawab? Dia gak tahu posisinya tidak seperti antum. Ibu-ibu kan masuk kamar nih, hidupin AC, rebahan, ya habis makan 2 piring. Kemudian bertanya, Pak Ustadz gimana hukum ini, boleh apa enggak? Ibu nunggu kan? Gak dijawab juga nih. 1 jam, 2 jam. Ibu gak tahu, Ustadznya lagi tidur. Maaf ini terjadi loh, saya nggak bercanda. Dan kemudian mereka nanya, Ustaz kok nggak jawab sih? Ya Allah, mereka nggak tahu saya lagi tidur, lagi makan, mungkin ada tamu di rumah, mungkin lagi di masjid, mungkin handphone yang nggak kebawa, begitu loh. Jadi berbaik sangka dulu ya, bisa Bu? Ibu-ibu aja yang saya tanya nih, bawa apa sih enggak? Karena kadang-kadang minta segera. Ya kadang padahal kita kondisinya tidak sama dengan orang yang bertanya ya. Baik, ada pertanyaan? Banyak Pak.
Ya. Yang pertama Bapak Ibu, sabar ya, waktu kita masih ada nih. Sampai jam berapa sih? Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya bila menonton TV? Apakah TV termasuk bid'ah? Bid'ah itu artinya sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama ini, yang berkaitan dengan agama, bukan dengan dunia. TV itu dunia, mobil itu dunia, motor itu dunia. Ya, kalau masalah-masalah dunia silahkan, tapi yang penting tidak menimbulkan dosa. Ya, jadi TV itu termasuk bid'ah. Iya, bid'ah. Bid'ah dalam masalah dunia, dan itu boleh. Bid'ah dalam masalah dunia boleh. Yang terlarang itu bid'ah dalam masalah agama. Itu yang terlarang. Karena agama Islam sudah sempurna. Ya, Allah dan Rasul sudah mengajarkan semuanya. Kalau masalah TV itu juga harus kita pilih-pilih. Ya, jangan sampai nonton TV yang banyak sekali kemaksiatan dan dosanya. Ibu-ibu di sini punya TV di rumah? Ada yang nggak punya? Coba angkat tangan yang nggak punya TV siapa? 1, 2, ya bener ya, nggak punya TV di rumah. Tinggi-tinggi dong. Saya pengen tahu yang nggak punya TV di rumah. Oh iya, kurang lebih ada 15 orang lah ya. Iya, saya juga nggak punya Bu. Saya juga nggak punya TV di rumah. Udah dari awal pernikahan. Kan punya handphone kita, ya sudah bisa mewakili, tinggal pilih-pilih saja ya. TV itu banyak mudaratnya Bu. Tapi kalau memang diadakan juga di rumah, maka bukan berarti saya mengharamkan ya. Cuma kita harus kuat iman kita untuk mensensor, memilih-milih mana yang ditonton, mana yang tidak. Bukan terlarang ya, bukan haram mutlak, tidak. Karena TV pun kita bisa nonton jaringan apa, channel-channel yang sunnah ya, boleh silakan. Pak Ustadz, kami panitia menyediakan hadiah untuk jamaah yang paling tua usianya dan jamaah yang paling jauh tempat tinggalnya. Nah, ini titipan dari panitia. Siapa? Angkat tangan Bapak Ibu yang paling tua usianya. 80? 81? 82? Masya Allah. Ada lagi di atas itu? 82 nih. 85. Hah? 85. Wah, 85. Allahu Akbar. 85. Ada lagi atas itu? Oh Pak, 85, 90 ada? Gak ada ya? Oh Pak, ini rata-rata 25 ya? Iya, 85 mendapatkan hadiah. Yang mana orangnya? Yang dekat pintu ya? Di kursi roda ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu lihat, 85 masih ngaji Pak. Kita masih muda kakak ngaji, masih males ya. 85 loh, meskipun duduk di kursi roda, tapi masih semangat untuk datang ke majelis ilmu. Karena ini jalan termudah untuk mendapatkan surga. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka kata Rasul, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Iya. 85 silakan, udah Bu ya hadiahnya. Tapi saya pernah mendapatkan jamaah ibu-ibu umurnya 91 datang ke kajian saya di daerah Tanjung Mas. Tahu Tanjung Mas? Samping Tanjung Barat tuh. Ya, saya mengajar di situ. Jadi yang punya rumah, saya ngajar di rumah itu besar, jamaahnya juga ramai. Yang punya rumah ini kedatangan ibunya. Ibunya dari Depok. Ya datang ke rumah anaknya yang dipakai buat pengajian. Selesai kajian, saya ketemu anaknya membawa, saya nggak tahu. Anaknya bawa, nih ibu saya. Oh ibunya bapak, masya Allah. Berapa usianya Bu? 91. Masih ngaji, masih sehat, berdiri, jalan sehat, ngomong bagus, dengar bagus, jalan bagus, sehat betul-betul. Saya suka Pak Ustadz dengan ceramahnya Pak Ustadz, saya mau dengar di sini. 91. Ibu datang dari mana? Dari Depok. Pada subuh saya udah jalan dari Depok ke Tanjung Mas, anaknya tinggal di Tanjung Mas. Awal-awal udah datang, belum ada yang lain, dia duluan datang sebagai pendengar pertama. Ya Allah, semangat untuk menimba ilmu. Ya,
Dan saya tanya begini-begini, bagus, lancar ngomongnya bagus, dengarnya bagus, lihat bagus-bagus, nggak ada kekurangan, jalannya bagus, masih sehat walafiat. Saya nggak nyangka umurnya 91. Ya, subhanallah. Maka saya anggap ini mungkin yang paling tua ya di tempat itu. Baik. Kemudian yang paling jauh tempat tinggalnya, Bapak Ibu, yang paling jauh tempat tinggalnya Amerika, Saudi. Coba angkat tangan yang paling jauh. Palestina. Tinggalnya di Palestina. Lenteng Agung, Klaten. Klaten itu bukan tempat asal lahir ya. Tinggalnya sekarang di Klaten, Jawa Tengah. Enggak, sekarang di Jakarta, Bekasi barangkali bukan asal kita lahirnya, dulu kecilnya, bukan. Paling jauh tempat rumahnya di mana? Cibinong. Tambun, Cibinong, mana lagi? Ibu-ibu jangan berisik yang lain. Yang merasa jauh aja angkat tangan. Jangan semuanya. Yang merasa jauh. Tambun, Cibinong, mana lagi? Udah. Tambun sama Cibinong jauhan mana, Bu? Tambun ya? Nah, udah, berarti hadiah buat Tambun ya. Udah ya. Ini tinggal yang pertanyaan. Bapak-bapak nih. Hadiah buat bapak sekarang, ibu-ibu jangan jawab ya. Siapa bapak-bapak di sini yang istrinya 4? Angkat tangan. Ngaku aja deh. 4. Angkat tangan. Mana? Ya udah, 3. Istrinya 2. Ayo angkat tangan. Bukan anaknya 2, istrinya. Gak mau ngaku ya di depan ini. Ada istrinya di sini masalahnya. Pulang bisa ribut nanti. Ya, kita lanjutkan pertanyaannya. Boleh, bagaimana adab duduk di masjid? Bolehkah duduk sambil memeluk lutut? Boleh. Kalau memang dibutuhkan, mungkin capek ya. Duduk sambil memeluk lutut itu diperbolehkan karena memang ada hadisnya. Tapi sebaiknya jangan dilakukan. Sebaiknya, meskipun boleh duduk sambil memeluk lutut, tahu kan ya? Angkat kaki gitu. Kenapa? Takutnya keluar angin, kentut. Itu memudahkan. Kalau kita duduk seperti ini kan mungkin lebih aman ya. Tapi kalau begitu diangkat, meskipun hukumnya boleh karena memang capek, tapi dikhawatirkan keluar kentut. Apakah sholat rawatib sesudah zuhur itu 2 atau 4 rakaat? Boleh 2, boleh 4. Sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Jadi 4-4 atau 4-2 atau 2-2. Semuanya Rasul pernah melakukannya. Jumlahnya ya seperti itu. 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah, atau 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah, atau 4-2. Tiga-tiganya ada hadisnya. Hadisnya sahih. Apa yang mesti saya lakukan untuk bertaubat? Karena saya melahirkan 3 anak dengan dokter laki-laki. Nah, apa yang mesti saya lakukan untuk bertaubat? Karena saya melahirkan 3 anak dengan dokter laki-laki 20 tahun yang lalu. Dulu saya belum tahu ilmunya. Anak saya sekarang sudah pada kuliah. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya sudah, gimana lagi? Cukup dengan bertaubat dengan taubat nasuha. Ya. 3 anak, 3-tiganya dengan dokter laki-laki. Apakah pada waktu itu nggak ada dokter perempuan? Ada. 20 tahun yang lalu ada. Ya. Usaha dulu. Bidan ada, dokter ada. Ya. Kecuali kalau betul-betul tidak ada dokter wanita, atau dokter wanita ada tapi tidak bisa menangani pasien. Kenapa? Karena ini ada kasus misalnya. Ada kasus yang harus ditangani sama dokter yang lebih ahli lagi. Ada dokter yang lebih ahli lagi ternyata
laki-laki. Ya sudah, demi keselamatan jiwa diperbolehkan ya. Maka bertobatlah dengan tobat nasuha, karena sudah memperlihatkan aurat yang paling ya kepada laki-laki yang tidak boleh melihatnya. Ustaz, apa benar kita sudah melakukan puasa Daud, tidak perlu lagi puasa Senin Kemis? Kalau sudah biasa puasa Senin Kemis, tidak perlu lagi puasa Ayyamul Bid. Ya. Puasa Daud itu puasa yang paling utama. Puasa sunnah maksudnya. Puasa yang terbaik puasa wajib, puasa Ramadan. Ya. Adapun puasa sunnah yang terbaik yang tidak bisa dikalahkan oleh puasa sunnah manapun, puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan itu lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sudah melakukan puasa Daud, tidak usah lagi Senin Kemis. Ya, karena itu udah rutinitas kan, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan itu lakukan terus-menerus selama kita sehat dan tidak punya uzur ya. Dan kalau sudah puasa Senin Kemis, apakah tidak perlu lagi puasa Ayyamul Bid? Kalau pengen Ayyamul Bid silakan tambahkan lagi. Karena Ayyamul Bid kadang-kadang jatuhnya bukan Senin dan Kemis. Bisa saja Ayyamul Bid 13, 14, 15 ya, bulan Islam, tiba-tiba jatuhnya di bulan itu hari Jumat. Jumat 13, Sabtu 14, Ahad 15. Berarti puasanya Senin dan Kemis, dan Jumatnya puasa lagi, Jumat, Sabtu, Ahad. Disambung ya. Ya silakan. Artinya karena puasa Ayyamul Bid ini tidak bertepatan dengan Senin dan Kemis, ternyata bertepatan dengan hari lain, silakan ditambahkan. Dan dua-duanya puasa sunnah, Senin Kemis maupun Ayyamul Bid. Tapi kalau sudah puasa Daud, tidak usah lagi puasa yang lain, karena memang dia sudah melakukan puasa sunnah yang terbaik. Iya. Masih banyak ini hadiah ya? Masih 3 lagi. Oh 5 lagi, Masya Allah banyak ya. Spesial hari ini. Hah? Spesial hari ini. Spesial hari ini. Saya mau tanya bapak aja. Bapak ya, ibu nggak usah menjawab. Ini ada hadiahnya Pak. Nah, ada hadiah untuk bapak ini. Berkaitan dengan tema yang kita bahas hari ini. Ya, berkaitan dengan tema, banyak bertanya yang terpuji atau banyak bertanya yang tercela. Bapak-bapak cepat-cepatan ya. Siapa duluan nih? Ya, 1, 2, 3. Siapa di antara bapak-bapak yang istrinya suka bertanya terus? Ayo Pak, angkat tangan. Ada hadiah Pak? Bapak ya? Ah, itu berani itu. Kasih ibu hadiahnya Bu. Ah, yang istrinya suka bertanya terus Pak, kapan nih gajian? Kapan nih gajian? Kapan tanggal 1? Katanya janji 50 juta per bulan. Nanya terus kapan gajian. Nah, ada yang berani tuh Bu, yang itu di dinding Bu, dinding. Tadi angkat tangan Pak. Benar kan? Angkat tangan. Nah, kasih hadiahnya. Hah? Oh mau nanya. Yang nggak jadi nggak aci. Kan saya bertanya, bapak angkat tangan. Saya pikir bapak yang dapat hadiah. Rupanya mau bertanya. Pertanyaan saya dulu Pak, jawab dulu pertanyaan saya. Siapa yang tadi ada bapak-bapak yang istrinya suka nanya, pagi nanya, siang nanya, sore nanya, malam nanya, istiqomah. Coba Pak, hadiah nih, hadiah. Ayo dong. Yang suka nanya, masalah nanya kesehatan kan bagus ya. Atau nanya masalah kapan gajian ya, kapan dibeli mobil, kapan kamu nikah lagi Mas. Nanya terus gitu. Ya, ada? Coba, serius. Tapi kan istri udah nggak ada. Iya. Yang punya istri dong, jangan yang belum punya istri. Yang masih punya istri statusnya ya, nggak ada ya, berarti aman. Masih 5 lagi nih, bingung juga berpertanyaan ya. Kasih ayat paham, Masya Allah. Kasih ayat paham bahwa
ayat itu pasti ada dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kita jawab pertanyaan dulu. Oh, masih ada di sini ya? Masih ada. Banyak juga yang bertanya ya. Spesial emang hari ini kan Ustaz. Afan Ustaz, dengan kondisi kami para penuntut ilmu, ketika suatu waktu ada yang bertanya dan qadarullah kami tahu jawabannya, tetapi kami lupa. Kami tahu jawabannya, cuman kami lupa ayat dan hadisnya. Pernah sih dengar, pernah baca, itu nggak boleh. Cuman ayatnya mana ya, hadisnya mana? Apakah kami masih boleh menjawab pertanyaan teman itu? Atau kami diam saja, tidak membantu menjawab pertanyaan teman orang tersebut, mengingat kita lupa dalilnya? Caranya begini, saya saya ingat dong, pernah itu dibahas oleh seorang ustadz, dan kata ustadz katanya nggak boleh. Nah, saya cuma ingat nggak bolehnya doang, tapi ayatnya dan hadisnya saya lupa. Nah, ibu jawab seperti itu boleh, nggak masalah. Saya pernah dengar kata Ustadz Azmi mengatakan itu nggak boleh, cuma saya lupa ayatnya dan hadisnya. Nah, itu boleh menjawab seperti itu. Cuma kalau dia minta dalil, katakan saya nggak tahu, saya lupa. Tapi pernah saya dengar kesimpulan hukumnya yang saya ingat. Adapun dalil rinciannya saya tidak ingat. Kalau pengen tahu rinciannya, tanyakan kepada Ustadz kembali. Boleh ya. Masalah safar, terutama umroh atau haji, Ustadz yang sunnah menjelaskan ada khilaf. Diperbolehkan untuk haji pertama maupun umroh. Diperkuat dengan Majelis Ulama Indonesia, serta dari Kerajaan Arab Saudi memperbolehkan tanpa mahram. Bagaimana cara menjelaskan ke teman yang memilih tanpa mahram untuk menjalankan umroh yang pertama? Nah, begitu kan? Dari awal saya sudah kasih tahu kan, bisa jadi ada ustadz lain. Katanya ada khilaf. Untuk haji pertama boleh tanpa mahram. Untuk umroh pertama boleh tanpa mahram. Kalau haji yang kedua, umroh kedua nggak boleh. Memang ada pendapat seperti itu. Saya pun tahu ada ulama dulu maupun sekarang, atau ustadz sunnah yang sekarang, ada yang mengatakan bolehnya. Tapi sekarang saya tanyakan, dalilnya dari mana? Ayo, dalilnya. Kita bicara agama berdasarkan dalil. Adakah Rasul mengatakan demikian? Kalau yang pertama, ya boleh tanpa mahram. Kalau kedua, ketiga nggak boleh. Ulama dan ustadz itu bukan dalil. Garis besar. Ya, ulama dan ustadz bukan dalil. Dalil itu Quran dan hadis dan perkataan para sahabat. Itulah dalil kita dalam Islam. Ulama dan ustadz itu menjawab pertanyaan boleh tidaknya berdasarkan dalil Quran, berdasarkan dalil hadis, berdasarkan dalil ya fatwa dari para sahabat atau tabi'in misalnya. Begitu caranya. Bukan dia sebagai dalil. Quran dan hadis sebagai dalil kita, perkataan sahabat apalagi ijma sepakat semua sahabat atau para tabi'in generasi setelah sahabat itu sebagai dalil. Ya, jadi kalau dikatakan tadi MUI memperbolehkan, mungkin ada ustadz sunnah juga memperbolehkan, mungkin yang lain, oke lah. Ini kan pendapat, katanya ada beda pendapat, ya. Tetapi yang kita jadikan dalil, segala permasalahan dalam agama, apapun masalahnya, kalau andai kata terjadi beda pendapat, yang kita ikuti dalil siapa yang punya dalil. Bukan kita pegang ustadz ini atau ustadz itu atau ulama ini atau ulama itu. Karena ulama dan ustadz bukan dalil. Dalam Islam bukan dalil mereka. Dalil itu adalah Quran, hadis, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, generasi setelah sahabat. Jadi rujukan kita kuat juga. Karena tabi'in gak mungkin menetapkan demikian, melainkan mereka mendengar dari sahabat, sahabat mendengar dari Rasulullah. Itu maksudnya. Kalau kita pegang ustadznya, sebenarnya ustadz beda-beda dengan yang lain. Pegang ulamanya, bisa jadi ulama pun beda dengan yang lain. Maka gak ketemu kan, sampai hari kiamat gak akan ketemu. Nah, supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang kuat, ya, hujjah yang mantap adalah dalilnya apa. Apakah Rasul dan para sahabat pernah mengatakan kalau haji pertama boleh tanpa mahram? Nggak ada. Apakah generasi berikutnya tabi'in pernah mengatakan, generasi setelah sahabat?
Kalau dengan yang pertama boleh tanpa mahram, apakah ada? Tidak ada. Jadi ini hanya pendapat pribadi, ijtihad, ya. Maka kalau saya pribadi adalah condong mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena memang 3 hadis yang Rasul sebutkan itu adalah la tusafir, tidak boleh wanita safar kecuali dengan mahram. Yang kedua, la yahillu, tidak halal seorang wanita safar kecuali dengan mahram. La yahillu, tidak halal. Ini hadis yang kedua. Pertama tidak boleh kalimatnya, yang kedua tidak halal untuk safar bagi wanita kecuali dengan mahram. Tidak ada pengecualian. Ya. Yang ketiga, ada sahabat, hadis yang ketiga ya, ada sahabat yang terdaftar untuk berjihad perang, berangkat bersama Rasulullah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku ingin berangkat haji. Istriku berangkat haji, dia sudah terdaftar untuk berangkat perang jihad. Kata Rasulullah, begitu Rasul mendengar bahwa istrinya berhaji, maka kamu temani istri kamu untuk berhaji. Padahal dia sudah terdaftar untuk berangkat perang. Jihad itu wajib hukumnya. Jihad wajib, dia sudah terdaftar. Tapi dibatalkan oleh Rasulullah karena Rasul mendengar istrinya berhaji. Temani istri untuk berhaji. Batalkan kewajiban untuk berangkat perang. Sampai begitunya. Nah, mana pengecualiannya? Pengecualian ya. Nah, begitu cara kita mengambil kesimpulan. Jadi, kalau ada masalah disepakati kan enak. Tapi kalau ada masalah-masalah yang memang masih terjadi beda pendapat, oke lah, kita lihat mana pendapat yang memang memiliki dalil yang kuat, ya. Sandarannya itu ada, bukan sekedar ulamanya. Kalau kita katakan ulama ini, yang lain juga punya ulama. Yang mengatakan tidak boleh juga ada ulamanya. Yang mengatakan boleh ada ulamanya. Yang kita pegang bukan ulamanya, tapi dalilnya ulama, ya. Kemudian, wah, 11 lewat nih. Mau bertanya, bolehkah kita menerima makanan dari orang non-muslim? Menerima makanan dari orang non-muslim? Boleh-boleh saja, yang penting halal. Ya, mereka memberikan kita makanan. Yang kedua, bolehkah bertakziah ke tetangga yang non-muslim? Tetangga yang non-muslim? Ya, kalau memang ada manfaatnya, barangkali untuk menarik simpati mereka atau mendakwahi mereka, boleh. Tapi kalau nggak ada manfaat, tidak usah datang. Datang kita untuk apa di situ? Mendoakan si mayit. Mayitnya mati menjadi kafir. Datang kita untuk apa? Mendakwahi mereka? Enggak juga. Andai kata nggak punya tujuan-tujuan yang positif, maka jangan dilakukan ya. Tapi ini tetangga, kalau memang kita hubungan baik, dan kita bisa mengambil simpatinya dia agar dia senang, suka dengan kaum muslimin, suka dengan Islam. Andai kata seperti itu, ya kita datang sebentar saja, habis itu kita pulang. Tapi tidak boleh untuk memberikan bantuan-bantuan ya, untuk mengurus jenazahnya, karena mereka sudah punya orang-orangnya. Pak Ustadz, jika sedang safarnya hanya ditemani oleh anak laki-laki usia 7 tahun. Apakah sudah termasuk safar bersama mahram 7 tahun? Anak laki-laki, ingat mahram 3 syaratnya. Laki-laki yang tidak boleh menikah dengan ibu. Yang kedua, sudah baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Berakal, bukan gila. 3 syarat untuk disebutkan mahram. Mahram ini kan artinya dia menjaga si wanita itu. Dia menemani untuk menjaga, bukan dia yang dijaga. Masih kecil, ya 7 tahun ya, belum terpenuhi syarat untuk safar. Apa maknanya kisah Israiliyat? Kisah-kisah Israiliyat artinya kisah-kisah di zaman Bani Israel yang sampai kadang-kadang ke kita. Ada yang benar, ada juga yang tidak benar, ya. Ada yang sahih, ada juga yang dhaif, ada juga yang palsu. Jadi kisah-kisah Israiliyat ini kisah-kisah di zaman dahulu yang bagaimana orang Yahudi, orang Nasrani ya. Selama itu
tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah dan memang sahih, maka boleh kita terima. Tapi kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kisah-kisah dari orang-orang terdahulu dari Bani Israel tidak boleh kita terima. Pak Ustadz, masalah masjid yang baru-baru ini untuk menerima tamu non-muslim. Masjid itu menerima tamu non-muslim yang lagi viral kemarin. Apakah masjid itu tidak boleh untuk sholat lagi di situ? Gara-gara dimasuki sama non-muslim itu? Boleh, ya. Dimasuki sama orang kafir, petinggi lagi orang kafir, masuk ke masjid, ya, nggak masalah. Kita boleh sholat di masjid itu, bukan ada pengharaman. Ya, masjid kan menyembah Allah. Dia masuk ke situ. Orang kafir, Bapak Ibu, boleh masuk masjid. Siapapun orang kafirnya boleh masuk masjid, selama memang mereka tidak tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyelisihi syariat. Ya, contohnya misalnya mereka masuk masjid hendaknya tutup auratnya. Jangan masuk masjid telanjang bulat. Ya, non-muslim. Yang muslim aja nggak boleh. Hendaknya mereka tahu ini tempat ibadah, laki-laki banyak, mereka cantik misalnya, masuk masjid, terbuka aurat, nggak boleh, mereka dikeluarin. Ya, atau banci-banci, bencong-bencong, nggak boleh masuk masjid. Ya, banci-banci, jangan kan masjid Bu, rumah saja kita keluarkan mereka, diusir. Akhriju, ya keluarkan banci-banci, bencong-bencong itu dari rumah-rumah kalian. Andai kata mereka masuk rumah kita usir, nggak boleh masuk rumah kita, apalagi masjid. Ya. Jadi orang kafir boleh selama memang mereka sopan, hormat. Barangkali mereka pengen tahu gimana sih masjid, tempat ibadah kaum muslimin, silahkan saja mereka lihat-lihat, ya. Tapi jangan melakukan kemungkaran atau kejahatan atau tidak sopan dan seterusnya. Pak Ustadz, bagaimana dengan akhwat yang menuntut ilmu di Madinah atau di negara lainnya, pergi tanpa mahram, di sana pun hidup tanpa mahram selama sekian tahun? Nah, benar kan kata saya, masalah safar ini menjadi sesuatu yang dipikirkan dengan banyak sekali permasalahan untuk kalangan akhwat. Iya, jadi wanita yang safar ke Madinah, dia menuntut ilmu di sana, sekolah di Madinah, atau mungkin dia orang Jakarta, jangan jauh-jauh ke Madinah deh, dia Jakarta, masuk sekolah di Jogja, sama aja kan, safar juga. Dia orang Jakarta, tapi sekolah di Solo, di Surabaya, sekolah ya, sama seperti ini. Jadi yang jadi masalah adalah perjalanannya dari Jakarta ke Madinah itu mesti ditemani oleh mahram. Ketika sampai di Madinah atau sampai dari Jakarta ke Jogja, ya kan Rasul mengatakan tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Nah, perjalanannya harus dengan mahram. Begitu sampai di Jogja, kan ditinggal sama mahramnya, balik lagi ke Jakarta kan? Dia berarti kan sendirian dia di sana. Berarti statusnya karena dia pengen tinggal di situ, berarti statusnya dia mukim, bukan lagi musafir. Status kan mungkin ingin tinggal, kecuali kalau cuma 3 hari, seminggu, niat lagi balik lagi ke Jakarta, itu namanya musafir. Ketika diantar ke Jogja karena pengen kuliah di sana, diantar ke Semarang karena pengen kuliah di Semarang, maka memang ada niat ingin tinggal di sana, kuliah 4 tahun, 5 tahun kan lama, ingin tinggal di sana, statusnya bukan lagi dia musafir, dia sebagai orang mukim, boleh tinggal sendirian, dia tinggal di asrama, mungkin kos misalnya, atau mungkin dia ngontrak rumah. Ya silakan. Nah, jadi yang ngantarnya tadi pulang lagi ke Jakarta gitu. Sama seperti Madinah tadi, diantar ke Madinah, nanti dia bisa tinggal di Madinah dan dia dianggap sebagai orang mukim, orang yang tinggal di kota Madinah dan statusnya bukan lagi dia musafir. 4 tahun di sana, nanti udah selesai, baru dia dijemput untuk kembali lagi ke Jakarta. Ya, gimana nih? 11-12. Pertanyaan Ustaz. Hah? Pertanyaan dari Ustaz. Pertanyaan. Ya, dari Ustaz.
Apa ya pertanyaan ini? Tadi saya udah nanya ke Bapak, nggak diangkat tangannya. Bapak tadi mau nanya apa, Pak? Ya? Tuh, nggak kedengeran, Pak? Oh iya. Sholat syuruk ya. Sholat syuruk itu adalah sholat sunnah di awal waktu. Sholat sunnah di awal waktu. Ya. Boleh nggak nanti sholat duha lagi setelahnya? Boleh, nggak masalah. Yang penting masih masuk waktu sholat duha. Ya, sholat syuruk misalnya nih, syuruk misalnya jam 6.30 misalnya. Ya, ini sholat sunnah di awal waktu. Kemudian kita sholat lagi jam 9, jam 10, jam 11, silakan nggak masalah. Itu namanya juga sholat duha juga. Yang penting masih masuk waktu duha ya. Kita memperbanyak sholat sunnah berapapun jumlah rakaatnya boleh. Ya, saya kejawab Pak ya. Alhamdulillah. Barangkali sampai di sini ya pertemuan kita. Insya Allah kita sambung nanti pada pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.